tes 1 1 2 1 2 3 cek. Oke, halo semua, selamat datang di channel Holis X. Di video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara membuat load balance. Oke. Apa itu load balance? Load balance itu tulisannya kayak gini, tulisannya LOAD balance. Nah, ini load balance. Load balance itu atau kalau di OpenWRT namanya multi one. Ya, macam-macam lah istilahnya untuk load balance ini ya. Tapi kita sebutnya load balance aja ya. Jadi load balance itu fungsinya untuk apa yo? Kalau kalian punya dua sumber internet misalnya nih ya, kan untuk sewa internet dengan kapasitas yang besar itu nggak gampang ya kan syaratnya. Jadi berhubung nggak gampang, kita bisa menyewa internet dengan kapasitas kecil tapi digabung. Misalnya kita sewa 50 kali 2 gitu kan bisa ya kan. Untuk mendapatkan 100 gitu ya. Seakan-akan dapat 100 itu bisa. Itulah gunanya untuk load balance, menggabungkan dua sumber internet menjadi satu, kemudian di-share lagi agar kapasitasnya lebih besar. Kayak gitu tujuannya. Load balance juga macam-macam ya, fungsinya nggak cuma untuk menggabungkan dua sumber internet menjadi satu. Ada juga yang load balance yang fungsinya untuk backup, misalnya nih internet utama nih ya, ada internet utama dan ada internet cadangan. Ketika internet utama gangguan atau internetnya mati gitu kan, kemudian secara otomatis internet cadangan langsung membackup internet utama, itu juga bisa. Macam-macam caranya dan metodenya juga macam-macam. Tapi kali ini saya nggak sampai ke situ ya, saya hanya sharing tentang load balance metodenya PCC ya. Metode PCC ini skripnya dari Om Buananet. Ini PCC ya, PCC script. PCC itu apa ya? Kalau kita load balance PCC itu ya kan. Apa ini? Per connection classifier. Jadi fungsinya kayak gimana sih per connection classifier itu ya kan? Jadi per connection classifier itu misalnya gini, kalian membuka Facebook. Membuka Facebook itu perlu request berapa kali ke server Facebook gitu ya kan? Misalnya perlu request 1 kali, maka hanya akan berjalan ke modem 1 gitu. Misalnya kalian sedang membuka YouTube, ketika loading video YouTube kan apa ya, nggak cuma 1 kali connection kan ke server YouTube-nya, bisa aja sampai 4 kali 10 kali gitu. Jadi PCC itu, metode PCC itu kayak gini, membagi misalnya nih kita untuk membuka suatu website dibutuhkan 10 kali connection atau membuka 10 koneksi gitu ya, maka dibagi menjadi berapa banyaknya modem itu. Misal PCC berarti 10, berarti mulai dari modem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kayak gitu. Jadi urut dari modem 1, 2, 3 diurut terus gitu. Itulah metode PCC gitu ya. Itu penjelasannya kayak gitu. Jadi setiap ada koneksi dibagi, oh ini yang ini barusan sudah, berarti yang kedua, ketiga, terus aja muter kayak gitu. Itulah metode PCC. Nanti kita akan tahu kenapa metode PCC itu kayak gitu. Nanti kita akan lihat skripnya ya, dari skrip generator yang ada dari Om Buananet. Oh ya, kali ini untuk tutorial kali ini saya menggunakan skrip dari Om Buananet karena dengan skripnya dari beliau itu cukup mempermudah kita dalam memahami tentang load balance PCC ini gitu. Oke, itulah intronya ya tentang load balance PCC. Memang agak panjang kalau kita jelaskan lebih lanjut, tapi ya setidaknya ada gambaran sedikit lah gitu ya. Kalau kita coba lihat di website Mikrotik juga, kita loading internet ya. Internetnya lemot bos. Ya, oke. Load balance PCC kayak gini lah ya. Load balance PCC secara seimbang lah kan, terlebih jalur koneksi secara seimbang. Nah, makanya yang saya sebut tadi, misalnya ada 2 ISP kayak gini contohnya ya. Misalnya kalian buka Facebook butuhkan dua kali membuka 2 kali connection gitu ya kan. Berarti ISP 1 dan ISP 2 gitu. Jadi sama-sama
kerjasama gitulah. Pokoknya setiap ada request connection gantian lah intinya kayak gitu. Kalau 2 ISP ya berarti gantian 2 ini. Kalau 3 ISP juga gantian. Gitu. Oke. Pada kasus kali ini kita akan menggunakan 3 line internet. Ya, kok banyak Mas? Gak apa-apa, biar tahu aja. 3 line internet dengan bandwidth yang sama alias seimbang. Jadi bandwidthnya 1 mega semua dengan upload 512. Jadi kalau di total nanti mendapatkan upload 1,5 mega ditambah 3 mega. Kayak gitu kira-kiranya kayak gitu. Tapi untuk real testingnya nanti kita coba aja ya. Oke. Jadi gitu. Itu untuk penjelasannya, awal di intro memang agak panjang nggak apa-apa, tapi ya semoga aja ada gambaran aja gitu ya. Kalau load balance itu kayak gini fungsinya kayak gitu. Oke. Kali ini yang saya gunakan adalah Mikrotik RB951G 2HND yang bentuknya gede banget, lebih gede dari 750 GR3. Nah, kayak gini. Ini untuk naik board list. Kalau kalian lihat di sini untuk prakteknya saya langsung hubungkan ke Mikrotik yang sudah saya setting. Jadi kan saya sebenarnya nggak punya internet 3 ISP ya. Jadi untuk simulasi saja, gambaran aja. Ini bisa nggak kayak gitu. Kalau kita pakai 3 ISP secara beneran ya harus sewa dulu, mahal. Jadi gini ya. Ini modem bisa kita lihat di catatan sini. Saya sudah atur modem 123 yang terhubung ke Ether 123 juga. Modem 1 menggunakan IP 11.1 terhubung ke Ether 1, nanti Ether 1 pakai IP ini gitu. Itu dalam membuat suatu jaringan kalian harus memetakan jaringan dulu, jangan asal oh ya udah terserah orang yang nyeting gitu, jangan. Kalau bisa kayak gini. Modem 2 12.1 kemudian terhubung ke Ether 2 12.2 kayak gitu. 13.1 ke gitu dan seterusnya gitu. Kalau bisa kita lihat di sini ya ini modem 1, modem 2, modem 3 gitu. Oke. Selanjutnya kita akan mengubah nama interface dari Mikrotik kita ya kan. Ether 1 anggap aja kita kasih nama apa ya? ISP1 gitu aja ya. ISP1. Kemudian Ether 2 kita kasih nama ISP2. Ether 3 kita kasih nama ISP3. Oke. Coba kita lihat lagi gambar. Ether 1 terhubung ke ISP1 atau modem 1. Oke, benar. 2 terhubung ke modem 2, 3 ke modem 3. Oke. Langkah selanjutnya kita akan membuat suatu jaringan bridge atau menggabungkan 2 Ethernet antara Ether 4 sama Ether 5 dengan IP nanti 20.1 kayak gitu. Oke, kita buat dulu melalui bridge. Kita tambah namanya bridge hotspot gitu ya kan contohnya. Kemudian port kita tambahkan port 4 dan port 5. Itu nanti untuk distribusi kalau orang bilang kayak gitu. Untuk distribusi jaringannya. Oke. Oh, masih connected ya. Oke. Setelah kita atur semua topologinya segala macam, kabelnya sudah dicolok ya kan. Kayak gini kabelnya sudah dicolok semua, nyambung semua dengan benar, kita akan tambahkan IP-nya. Tuh, kita coba geser dulu gini. Gimana ya? Nah, kayak gitu. Ini jangan. Nah, oke. Kita akan coba untuk menambahkan IP address. Oke, kita akan coba tambahkan IP address. Yang pertama kita akan tambahkan di ISP1 dengan IP 11.2. Oke. Kita coba 168.11.2/24. Kemudian oke. Ini ya, bisa kalian lihat di situ. Tutorial ini memang agak panjang, ya sabar aja. Nanti kalau kalian terburu-buru, kalian langsung saja ke menit-menit yang sudah saya
tentukan. Sudah saya tulis di deskripsi video ini. Oke, kita akan coba ping ya, ping ke kan kita sudah atur di modem 1 ether 1 ya kan untuk IP-nya. Kita akan coba ping ke 11.1, apakah bisa? Nah, oke. Ini pertanda ether 1 sudah terhubung ke modem 1. Coba kalian lihat di sini ya, di BBS-nya ini, di TX-RX-nya. Ketika saya ping harusnya ada angkanya. Gitu. Untuk ada angkanya, untuk ya, berarti jalan di ether 1. Langkah selanjutnya kita akan tambahkan di ether ISP2. Ether 2. 12.2/24. Oke, kita akan coba ping lagi ke 12.1. Kalian lihat di ESP2 di sini harus jalan ya. Nah, itu ada angkanya ya, ada angkanya. Karena memang ping itu nggak banyak datanya cuma kecil aja. Kemudian kita tambahkan di ISP3 13.1/2/24. Oke, kita akan coba ping ke 13.1. Kalian coba lihat di sini harus ada angkanya lagi ya. Biar tahu, karena load balance ini nggak main-main untuk koneksinya. Kalau salah ya udah nggak jalan gitu. Oke, 3 jaringan sudah terhubung dengan baik, alias komputer kita sudah terhubung ke router load balance kita sudah terhubung ke Mikrotik, bukan ke Mikrotik, ke ISP dengan benar, ke modem ISP gitu dengan benar. Bisa kita lihat di IP route di sini sudah sesuai ya. Network ini terhubung ke ISP1, ISP2, ISP3, jalan semua. Langkah selanjutnya gimana? Langkah selanjutnya kita tinggal setting DNS aja nanti untuk testing. DNS kita pakai DNS dari Cloudflare 11. Ini DNS ini terserah sih, yang penting kalian checklist allow remote request saja. Oke, sudah. Gitu, kalau kita ping Google gitu nggak jalan karena kan routingnya nggak ada. Langkah selanjutnya yaitu setelah kita atur IP ya kan, kayak gini, kita atur IP juga semua, kita atur ke bridge hotspotnya ya, kita tambahkan IP untuk ke bridge kayak gini. Oke, sudah. Bridge hotspot sudah masuk 21 yang anggotanya ether 4 dan ether 5. Oke, sudah. Langkah selanjutnya tinggal kita membuat script load balance-nya. Caranya kalian langsung ke buananet pbun.github.io. Nanti di sini kalian masuk ke Mikrotik script generator, kalian cari load balancing PCC script generator. Itu. Ada juga ICMP, tapi kali ini kita pakai PCC saja. Nah, kayak gini loading. Maka kalau sampai di sini kalian akan ditanya, kalian butuh berapa ISP di sini? Oke, saya butuh 3 line ISP, Pak. Ya, line ISP. Oke. Langkah selanjutnya, kita sudah tahu ISP1, ISP2, ISP3 sudah dikasih nih. Kemudian ini yang di teks bagian sebelah kiri ini adalah nama ether kalian. Kayak gini kan, nama ether 1, ISP1, ISP2, ISP3. Pastikan di sini tidak ada spasi ya, tidak ada spasi. Kalian kalau buat nama kayak gini jangan dikasih spasi. Kasih garis atau underscore saja nggak apa-apa. Kasih titik juga nggak apa-apa. Kita coba tambahkan, berarti ISP1 ether 1 terputus bentar ya. Ini kabelnya terlalu tebal jadinya sering putus. Oke, akan coba. Bentar ya. Oke. Loh, terputus lagi. Oke, sudah masuk lagi ke jaringan tadi. Ntar kita buka lagi. Oke,
Jadi kali ini kita sampai di sini, sampai di pembuatan skrip. Bagaimana cara membuat skripnya, cara memasukkan load balance-nya gimana gitu. Oke. Jadi di website ini akan ditanya berapa banyak jalur ISP kalian atau sumber internet kalian gitu, berapa banyak. Kita coba 3 jalur ya. Kemudian namanya kayak gini harus tanpa spasi kalau bisa. Ether 1, SP1, SP2, SP3 gitu. Oke, kita masukkan Ether 1, ISP1. Harus sama sesuai dengan yang di MikroTik kalian. Ether 3, SP3. Nah, kayak gitu. Kemudian gateway. Gateway kita coba lihat lagi di sini. Gateway berarti gateway ISP1 berarti yang dimasukkan adalah IP modem 1 kayak gini. SP2 berarti IP modem 2, SP3 berarti IP modem 3. Kita masukkan. Oke. Kita cek lagi di sini. ISP1 11.1, ISP2 12.1, ISP3 13.1. Kalau sudah kalian klik generate. Nah, kayak gini. Maka kalian akan dibuatkan skrip yang lumayan panjang di sini. Lumayan panjang, kalian tinggal klik copy aja kayak gini, copy, kemudian boleh langsung kalian paste ke MikroTik sini, laten new terminal boleh. Tapi alangkah baiknya kalian itu tahu skripnya kayak gimana ya kan. Kita coba hasil generate script. Alangkah baiknya kalau kita tahu skripnya itu maunya kayak gimana, fungsinya untuk apa gitu ya kan. Oke, kita coba kayak gini ya, dibikin panjang aja. Aduh, nggak muat, kecilin. Oke, segini aja. Mungkin kalau kalian segini aja ya. Oke, bolehlah. Oke. Yang pertama kita akan pisahkan skripnya, sebenarnya langsung di copy paste nggak masalah. Kalau dipisahkan juga nggak masalah, lebih baik juga. IP firewall kita pisahkan kayak gini, kita pisahkan lagi, kita pisahkan lagi. Jadi di sini ketika kita generate dari websitenya, bukan website, dari web aplikasinya Umbuana.net, itu akan dibuatkan 1, 2, 3, 4 jenis script. Ya, yang pertama firewall address list, kemudian firewall NAT, kemudian IP route, firewall script routing, kemudian script mangle. Oke, yang pertama kita akan copy script address list. Nah, address list. Script address list ini kalian harus sesuai standar ya. Kalau ini kelas C, kelas B, kelas A kayak gitu, harus sesuai standar. Kan ada orang yang nggak sesuai standar tuh, misalnya 192, 186 kayak gitu, 129 gitu kan, nggak sesuai standar. Maka kalian harus disesuaikan lagi dengan IP-nya kayak gitu. Berhubung di sini saya pakai IP 192, 168, 11, 12, 13, berarti saya masih masuk ke kelas C kayak gini. Itu fungsinya address list ini. Sebenarnya ini mencakup kelas C keseluruhan, kelas B keseluruhan, kelas A keseluruhan. Kalau kalian sesuai standar dari jaringan, maka dengan copy paste langsung nggak masalah harusnya. Oke, kita copy firewall address list dulu. Kita coba masuk IP firewall address list. Ini kan masih kosong. Kalian paste kayak sini. Paste. Nah, maka akan dibuatkan script baru yang namanya local IP kayak gitu. Nah, oke. Kalau sudah, kita balik lagi ke script yang dibuat. Kemudian yang kedua kita akan copy firewall NAT ini. Copy firewall NAT, kita masuk ke IP firewall, kemudian klik NAT. Kan masih kosong. Kita coba paste. Nah, kayak gitu. Tuh, ya kan? Sudah masuk firewall NAT, tuh masquerade, SR-nya, Ether-nya sesuai juga. Kemudian kita akan baris ketiga IP routing.
kita copy, berarti masuk ke IP router. Nah, kita akan paste. Kalian lihat di sini ya, akan paste. Nah, muncullah kayak gini. Nah, tak jelaskan ya, kenapa ini kok ada biru, ini kok hitam, ya kan? Sama-sama script gitu ya kan, kok aneh gitu ya kan. Ini saya jelaskan dulu. Kenapa ini biru? Kalian bisa lihat di ini, di apa, flagnya, flag atau apa namanya. Pokoknya ini ya, AS berarti aktif, S itu statik, aktif statik, aktif statik. Artinya apa? Berarti routing tabel ini atau routing listnya ini aktif, bisa dipakai gitu. Kemudian ini kok biru gitu kan, 2 sama 3 kok biru. Nah, namanya statik tapi tidak aktif. Yang ini DAC dynamic, berarti routing list yang dibuat secara otomatis gitu. Kenapa ini Ether ESP2 dan ESP3 kok nggak aktif? Karena kan di stand-nya itu ini berarti dia itu berada di apa ya, kalau bisa kita bilang apa ya, dianggap jaraknya terlalu jauh. Kalau apa ya biasanya, entahlah kayak gitulah pokoknya. Di stand ini menunjuk apa ya, mengartikan kalau dia itu yang terkecil yang akan diambil. Contohnya ya, kita akan ubah distance-nya dari SP1 ke distance-nya ke 12 gitu contohnya. 12. Maka secara otomatis birunya akan berada di ESP2. Oke, mari kita buktikan ya. Nah, tuh, birunya berada di ESP2. Kalau kita kembalikan lagi ke 1. Nah, langsung balik ke ini lagi, Ether 1. Atau bisa juga kayak gini, itu namanya kan kenapa dibuat banyak default route. Sebenarnya default route, semua network yang mengarah ke ini diarahkan ke modem masing-masing gitu kan. Misalnya ini ISP1 tiba-tiba mati. Tuh, mati kan? ISP1 mati, anggap aja kecabut kabelnya, maka otomatis mengalir ke ISP2. Contohnya, ISP2 mati sekalian 2 ISP, maka mengalir ke ISP3 kayak gitu. Itu gunanya kita tambahkan banyak sekali routing list untuk ke default address-nya kayak gitu. Kalau kita bisa baca di sini kan, nah kayak gini. Kita akan buat jaringannya ke arah ke situ semua, ke modem masing-masing gitu. Misalnya kita nyalakan ISP1. Nah, maka otomatis ini langsung hitamnya ke ISP1 karena kan sesuai dengan urutan kayak gini gitu. Kalian bebas nanti kalau memang ada prioritas gitu, misalnya oh aku lebih prioritas ke ESP2, maka ESP2 aja kalian kasih di stand-nya 1, kemudian ISP lainnya disesuaikan. Pokoknya di stand itu bisa kita sebut prioritasnya lah ya, prioritasnya ketika yang diutamakan misalnya ini dulu, kemudian kalau ini gagal yang urut sesuai angkanya kayak gitu. Itu gunanya route list. Oke. Kemudian langkah selanjutnya, inilah yang terpenting di dalam suatu load balance, terutama PCC ya. Ini kok nggak bisa? Oh iya sini. Terutama load balance PCC. Bisa kita baca di sini di bagian mangle. Mangle itu hampir semua kontrol apa ya, data di jaringan itu berada di mangle kalau di MikroTik. Kalau di jaringan lain kayak OpenWRT, mungkin di Cisco atau apa, saya belum begitu mempelajari ya, cuma di MikroTik aja. Ini IP firewall mangle ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, banyak lah. Pokoknya masing-masing ada 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tuh. Kenapa kok ada 3 semua? Karena kita menggunakan 3 ISP. Oke. Yang pertama itu ketika ada traffic atau data internet masuk melalui interface Ether 1, maka ditandai dengan namanya Ether 1 connection gitu. Kemudian kedua juga sama, ketiga juga sama. Kemudian ketika ada apa ya, ada data keluar gitu ditandai dengan
ya segitulah pokoknya kalau disebut satu-satu banyak sekali yang apa ya yang dijelaskan di sini. Kemudian yang terpenting di apa di bagian load balance PCC itu ada di sini, ada di baris sini, ada baris di sini. Nah, new connection mark ISP123. Nah, disinilah letak pembagiannya 30, 31, 32. Yang berarti apa? Ketika ada anggap aja ada tiga connection request gitu ya kan, maka akan dibagi ya 1, 2, 3 gitu gantian kayak gitu, seperti yang saya jelaskan di awal. Itulah gunanya PCC ada di sini. Mungkin di load balance lain akan berbeda lagi untuk mangelnya gitu, akan lain lagi gitu. Itulah nanti untuk di video selanjutnya akan saya jelaskan gimana caranya untuk membuat load balance PCC tapi dengan kecepatan internet yang berbeda. Contohnya ISP1 pakai 1 mega, ISP2 pakai 10 mega gitu. Pokoknya beda lah internetnya, nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya. Kali ini kita fokus aja ke load balance dengan sumber internet yang sama besar kapasitasnya. Kita copy aja dulu. Kita cek ya. Oke. Kita copy, tadi kan ada di Mangle di sini. Kita coba paste scriptnya. Oke, sudah masuk semua. Nah, kayak gini. Oke, kita coba ping ke Google. Jalan enggak? Bisa ya, aman ya. Ping 1111. Aman semua. Ping ke modem 1 coba. Ping ke modem 1. Bisa. Ke modem 2 bisa. Ke modem 3 bisa. Oke, semua sudah jalan semuanya, aman harusnya. Langkah selanjutnya kita akan menambahkan sebuah fix atau sebuah script lagi, karena kalau kita pakai load balance kadang ada masalah di bagian, kadang halaman login nggak bisa muncul secara otomatis kayak gitu. Itu yang sering terjadi. Kita akan coba buka ya, ini ada referensinya di sini, nanti saya tulis di deskripsi juga. Yang di sini juga dari Om Buana.net. Ini linknya ya kan, masalah login page di sini. Tapi saya langsung saya pernah coba yang pertama juga pernah, yang kedua juga. Tapi yang saya suka itu langsung ke yang ketiga aja kayak gini. Copy aja semua langsung kayak gini, copy ya. Langsung kalian masuk ke terminal lagi, kalian paste. Kalian lihat di Mangle ya sama address list ini. Langsung kalian paste saja. Nah, enter. Salah. Di sini kurang 1. Enter. Kalian lihat yang hijau-hijau ini, kalian geser saja ke paling atas. Gitu. Kalian tanda ya aja respon gitu. Apa kayak gitu ya. Oke, ini untuk di link yang kedua ini untuk fix kalau kalian ndak bisa muncul otomatis gitu halaman loginnya. Oke, langkah selanjutnya kita akan coba testing ya, testing speed test, apakah bisa gitu, apakah jalan gitu ya kan. Kita akan coba, kita matikan wifi dulu, matikan wifi. Oke, kita akan atur IP-nya. Kita akan atur IP-nya berada di tadi 20 ya. 20, anggap aja 2045 gitu. Gateway-nya 21. DNS 21. Kita coba ini identifying internet access. Oke, kalian bisa lihat di sini. Ini sesuai dengan network yang sudah kita set tadi, ada di sini 20 titik sekian. Oke, kita akan coba ping dulu. Kita akan coba ping ke Google gitu ya kan, CMD. Jalan enggak ini? Ping google.com. Oke, jalan. Kita coba. Kepencet paste. CMD.
Kita copy teks aja dulu ke yang kecil-kecil. Oke. Kita akan coba lihat routingnya ya. Routingnya kita akan coba traceroute chart google.com misalnya. Maka arahnya harusnya ke mana? Oke, 20.1 berarti ke ini dulu, ke gateway ini dulu. Kemudian 11, oh ternyata diarahkan ke ISP1. Kemudian masuk ke modem, ya teruslah sampai ketemu. Kita coba traceroute lagi ke google.com. Dia diarahkan ke ISP berapa sekarang? Coba tunggu. 21, oke. Bakal kemana ini? Oh, masih ke ISP1. Oke, nggak apa-apa lah. Oke, langkah selanjutnya kita akan coba untuk speed test ya kan. Speed test. Kita coba speed test. Kalian perhatikan di ISP123. Tuh. Seperti yang saya bilang tadi, masing-masing Ethernet punya 1 mega, kemudian uploadnya itu ada di 512 kayak gitu. Ya, perkiraannya segitu aja. Nanti real datanya kan tergantung kapasitas ISP kita. Kalian bisa lihat di ISP1, ISP2, ISP3 untuk trafiknya sesuai yang saya klaim tadi ya kan. Kira-kira dapat downloadnya itu ada 3 mega dan uploadnya ada di 1,5. Tapi ternyata nggak sampai 2,98 dan 1,47 ya. Kurang beberapa persen tapi it's okay, nggak masalah. Yang penting apa, skripnya jalan. Ya itulah load balance. Load balance itu kita nggak tentu ya 1 tambah 1 sama dengan 2. Bisa saja 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 1 gitu. Karena tergantung data yang kita lewatkan. Misalnya kan ada data dengan multi connection atau data dengan single connection juga ada. Paling gampang kalau kalian lihat download di internet download manager gitu ya kan. Kan ada itu connectionnya, connection 1 sampai 16. Kadang ada 1 aja di atas kayak gitu. Itulah multi connection sama single connection gitu. Atau coba kita buka dari speedtest.net aja ya. Nah, speedtest.net ini kalian bisa lihat ya. Bentar, internet lama karena FUP ini. Hanya saja di 1 mega aja. Tuh, kalian bisa lihat di sini. Connectionnya itu rame sekali. Dan beban CPU kita coba lihat. Ini pakai single core ya. Ini pakai single core filternya. Mikrotiknya. Oke. Kalau kalian untuk coba load balance kalian di sini ada nih yang namanya multi connection dan single connection. Apa bedanya? Kalau multi connection kalian speednya akan membuka beberapa connection sekaligus agar speednya itu maksimal. Kalau single connection maka dia akan membuka 1 saja koneksi ke server tujuan agar dia nggak buka banyak ya, gitulah pokoknya bedanya. Kita coba single sama multi dulu ya. Kita multi. Kita coba go. Kalau hasilnya nggak 3 mega ya dimaklumi karena memang kena FUP ya. Coba kalian lihat di sini penggunaannya kan sama semua trafiknya. Tuh. Oke, ya mendekati lah ya. Karena sudah kena FUP. Kalau nggak kena FUP sih harusnya bisa. Oke, sekarang kita tunggu uploadnya jalan enggak ini. Lama sekali ya. Ini kurang uploadnya ini. Tunggu bentar. Oke, kita ulang lagi. Buka alamat kita langsung start. Oke, kita tunggu. Oke, kita masih pakai multi ya. Kita coba start.
Ntar tunggu. Kita coba start langsung deh. Dari Telkom ke Telkom ini. Coba. Kalian perhatikan di sini. Dia jalan semuanya ya. 2,9. Dapatlah 3 mega. Mendekati. Oke, dong uploadnya jalan nih. Kenapa ya? Oh ini uploadnya jalan. Nah ini masing-masing dapat traffic semua ya, tidak bisa sampai 1,5 tapi mendekati lah, masing-masing dapat kebagian traffic semua ya di sini. Oke, itu untuk multi. Itu untuk multi. Kita coba balik lagi ke speed testnet. Loadingnya kan FUP. Oke, kita akan coba single ya, single. Nah ini kalau bisa kalian lihat, multi berarti ada 3 connection sekaligus yang dibuka atau lebih. Kalau single ya berarti 1 aja yang dibuka. Kita coba apakah kita akan mendapatkan 1 connection di sini. Kita coba ke bagian yang mana. Nah kan cuma 1 mega. Ke bagian yang ISP3. Itulah bedanya single sama multi. Ya kita downloadnya dapat ISP3 ya. Nanti kita cek uploadnya kita dapat ISP yang mana. Upload testing. Oke, upload kita dapat ISP1. Nih, jalan ISP1. Itulah bedanya speed test dengan single connection sama multi connection. Nah, kenapa saya jelaskan single connection dan multi connection? Ini ada hubungannya dengan load balance PCC. Karena load balance PCC itu ya memang membagi setiap connection ke anggota dari sumber internetnya atau ISP-nya gitu. Misalnya ada 3, kita bagi satu-satu, setiap ada connection baru dikasihkan ke urutannya lah gitu, dari 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 kayak gitu terus. Makanya ada script kayak gini, itulah PCC. Nah ini script ini bisa dibuat dengan mudah kayak gini karena ada bantuan dari Umbuananet atas websitenya. Terima kasih karena mempermudah saya dalam pembuatan video ini. Bisa kalian lihat di sini. Saya besarkan dulu. Untuk data trafiknya di sini, tuh datanya hampir rata 8.000 paket, 9.000, 8.000 tuh hampir rata lah ya. Nggak bisa kan. Mungkin kalian ada pertanyaan, Mas tadi kan katanya dibagi rata masing-masing 1 ya, dibagi rata memang urut lah ya, misalnya 1, 2, 3, 1, 2, 3 kayak gitu. Tapi ini kok nggak rata, ini 8.000, ini 9.000, ini 8.000, kok banyak yang ISP2 gitu ya. Karena kan kita nggak bisa menentukan ya data itu harus lewat mana, harus kemana dulu. Ada data yang di skip, ada data yang lompat, ada data yang patuh ikut aturan gitu. Ada yang data skip gitu. Nah kayak gini itu connection. Itulah gunanya untuk load balance ya. Oke, 39 menit videonya memang agak santai tapi ya semoga bermanfaat videonya. Kalau ada pertanyaan seputar load balance PCC, terutama PCC ya, untuk load balance lain mungkin ya saya bisa menjawabnya dengan sebisa saya. Untuk PCC mungkin saya bisa menjawab dengan
Insya Allah dengan tepat jawabannya, insya Allah. Tapi dengan tepat. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian tulis aja di kolom komentar atau join ke grup Facebook tutorial. Bisa juga menghubungi saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tulis di deskripsi video ini. Kalau ada perlu WA saja nggak apa-apa. Oke, jadi sementara ini dulu untuk tutorial load balance ya. Load balance kali ini kita pakai PCC. Kita pakai PCC load balance-nya karena PCC memang lebih gampang dijelaskan untuk load balance. Jangan tanya soal mas bisa traffic. Jangan tanya mas bagaimana cara mengoptimalkan main game biar pingnya 0 ms. Aduh, saya nggak bisa kayak gitu. Bukan nggak bisa, banyak faktor ya. Mungkin dari kalian itu banyak sekali yang request, mas gimana caranya biar bisa main game pingnya 0 ms gitu. Banyak caranya. Jadi nggak ngasal pasang script jalan enggak. Kalau kalian pengen main game pingnya bisa kecil banget, kalian harus pilih ISP yang memang menjanjikan ping itu kecil. Itu satu. Yang kedua, kabel kalian harus bagus. Kalau kalian pingin ping kecil tapi kabelnya abal-abal ya percuma. 2 kabel. Yang ketiga, router kalian yang dipakai apa gitu. Misalnya pakai 941, klien kalian 50 orang ya bunuh diri namanya. Kemudian yang keempat adalah wifi access point yang kalian pakai. Wifi access point yang dipakai itu harus bagus, karena wifi access point itu yang pernah saya bahas ya di video sebelumnya. Karena wifi access point itu yang menghubungkan antara HP pelanggan kalian dengan router atau ke jaringan kalian. Kalau di situnya sudah jelek, kalian mau main game dioptimalisasi kayak gimana pun, bayar mahal sekalipun, nggak bakal bagus gitu. Kalau bisa access point-nya dibagusi, kabelnya juga. Untuk settingan di dalam mikrotik, kalau perlu dipasang script memprioritaskan main game ya boleh. Kalau nggak perlu ya kosongan ya nggak apa-apa. Saya sendiri kosongan main game tetap enak ya, karena apa? Karena bandwidth yang saya pakai itu masih memadai dan saya menggunakan wifi access point yang cukup bagus gitu. Oke. Sampai di sini dulu untuk videonya. Next kita akan coba load balance dengan apa ya? Dengan speed yang berbeda. Kali ini kan kita pakai 1 mega semua di ISP 1 2 3 1 mega semua. Besok kita akan coba dengan apa ya, dengan nggak linear lah, intinya nggak linear antara 1 2 3 ini speednya nggak sama gitu. Kita akan coba di video selanjutnya ya. Oke, sampai jumpa. Kalau jangan lupa subscribe channel Holistic dan Tutorial juga. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.